Screening anemia hari kedua yang dihadiri oleh 3 petugas, yaitu nutrisionis, analis, dan UKS. Kegiatan hari ini yaitu sesuai dengan rencana ada di 2 sekolah, yaitu MA Binaul Akhlak dan SMP Terpadu Bugelan, Kelurahan Gunung Tandala. Tetapi sesampainya di lokasi yang lumayan jauh dari puskesmas Zong, ternyata para siswi di 2 sekolah ini sedang ke lokasi lain untuk menerima bantuan PIP dari pemerintah, dan ini kurang koordinasi dan komunikasi antara sekolah dengan puskesmas. Akhirnya kegiatan dialihkan ke daerah Karsamenak, yaitu SMP Islam Cisumur dan SMK Islam Kawalu. Di kedua sekolah ini sudah terbiasa didistribusikan atau dibagikan tablet tambah darah. Selama bertahun-tahun sekolah sudah mengadakan MOU dengan puskesmas. Salah satunya adalah pembagian TTD untuk mencegah remaja anemia dan stunting. Baiklah, kita cek di 2 sekolah ini bagaimana hasilnya. Ternyata hasilnya di SMK Islam Cisumur sebanyak 39% siswa menderita anemia, dan di SMP Islam Cisumur sebanyak 50% siswi menderita anemia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal secara rutin tablet tambah darah itu didistribusikan dari puskesmas. Setelah dicek langsung kepada para siswa, apakah tablet tambah darah diminum? Jawabannya tidak. Ternyata hanya 1 kali meminum tablet tambah darah dari yang didistribusikan oleh puskesmas. Apa alasannya mereka tidak meminum? Ternyata alasannya 1 lupa, 2 bau, yang ketiga mual, yang keempat tidak bisa minum obat. Hal ini menjadi evaluasi bagi puskesmas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dari orangnya, petugas puskesmas tidak bisa langsung mengawasi minum TTD. Dari gurunya, guru juga tidak mengawasi minum TTD. Dari pihak sekolah tidak menggebiarkan minum TTD. Dari Disdik, dari Dinkes juga tidak ada pemantauan langsung ke lapangan. Dari obatnya, obat ini tidak disukai karena bukan permen dan merasa tidak sakit, jadi tidak mau minum obat. Di bagian ini akan dilanjutkan tentang isi piringku kaya akan protein hewani. Fokus pada baduta dulu. Kenapa baduta? Di sini tadi sudah disimak di bagian satunya itu bahwa fokus di baduta bisa dicegah stunting karena masih masuk di 1000 hari pertama kehidupan. Untuk baduta ini pada 6 bulan pertama itu harus ASI eksklusif. Cara posisi menyusui dan pelekatannya sudah dibahas sebelumnya. Untuk posisinya, yang pelekatannya belum ya, nanti akan dibahas. Nah, di bahasan ini akan membahas tentang pola makan. Pola makan pada baduta ini ada di buku KIA halaman 40. Di sini makan baduta itu bukan yang aneh-aneh, tapi dikembalikan lagi kepada menu keluarga. Hari itu ibu atau keluarga makan sama apa sih? Nah, dari 6 bulan itu sudah sama dengan keluarga. Kalau dulu makanan keluarga itu di usia 12 bulan. Yang beda itu cuma teksturnya aja, cara pengolahannya aja. Di sini ada nih nanti caranya, ini bisa dibuka di buku KIA halaman 40. Untuk ada beberapa cara, yaitu umurnya berapa, frekuensinya berapa kali, jenisnya apa, jumlahnya berapa, teksturnya harus bagaimana. Untuk usia 6 sampai 8 bulan yaitu masih disaring, tidak menggunakan blender. Kenapa? Karena blender itu akan banyak membutuhkan air sehingga menjadi banyak volumenya. Nah, nanti di usia
Selanjutnya itu 9 sampai 11 bulan itu cukup dicincang saja makanannya, tidak usah disaring lagi. Ini yang disaring yang pertama itu pakai ulekan dulu ya, diulek, nggak usah di blender. Nah yang selanjutnya untuk anak yang usia 12 sampai 23 itu cuma dipotong-potong biasa aja. Silakan makan. Ibunya makannya sama sayur asem misalnya. Anaknya boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lupa tambahin protein hewani. Wajib di setiap makan baduta atau balit itu ada protein hewani. Buat apa? Selain buat otak, juga buat pertumbuhannya supaya tumbuhnya optimal. Kalau sayur buah gimana? Kan anak saya sukanya sayur sama buah tuh cuma pengenalan saja karena akan menyebabkan kenyang. Jadi nanti kalau kenyang proteinnya nggak keburu kemakan karena keburu kenyang. Sedangkan kebutuhan tingginya adalah protein. Selamat Hari Gizi Nasional yang ke-63. Isi piringku kaya protein hewani. Protein hewani cegah stunting. Di Hari Gizi Nasional yang ke-63 ini fokus kepada pencegahan stunting, difokuskan pada 3 kelompok, yaitu balita, busui, dan ibu hamil. Untuk kelompok pertama kita fokus pada baduta, karena di baduta ini masih bisa dicegah stunting, masih masuk ke dalam 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Nah, bagaimana sih makannya baduta ini? Makan baduta ini sudah tidak satu jenis, tetapi sudah mengandung semua jenis makanan. Dapat dilihat di sini di buku KIA. Di buku KIA halaman 40. Di sini terbagi ke dalam 3 kategori kelompok umur, yaitu 6 sampai 8, 9 sampai 11 dan 12 sampai 23 bulan. Sejak 6 bulan sudah diperkenalkan dengan protein hewani. Jadi ibu, bapak kalau memberikan makan anaknya yang masih 6 bulan itu jangan cuma satu jenis saja, misalnya beras merah saja atau beras putih saja. Dan dianjurkan membuat makanan lokal, yaitu dari makanan keluarga, bukan lagi dari makanan instan. Kalaupun mau diberi makanan instan itu cuma sebagai cemilan aja. Ya mirip-mirip kita makan kue lah ya, seperti itu. Jadi tetap kembalikan ke menu keluarga. Karena apa? Di menu keluarga ini supaya nanti di usia 1 tahun anak-anak baduta atau balita ibu bapak itu tidak lagi kesulitan makan. Kelompok selanjutnya adalah kelompok ibu hamil. Segimana sih makannya? Cek lagi buku KIA. Semua ibu hamil wajib memiliki buku KIA. Ada di halaman 19. Di sini berapa porsi yang harus dimakan ibu hamil. Dan yang sekarang itu wajib ada protein hewaninya. Termudah telur. Yang lokal-lokal saja, yang mudah didapat dan terjangkau. Karena apa? Karena ini tujuannya untuk mencegah stunting. Dan yang terakhir adalah busui atau ibu menyusui. Tetap ibu menyusui juga harus makan protein hewani. Dapat dilihat di buku KIA halaman 31, seorang ibu menyusui membutuhkan 4 penukar protein hewani. Yang lagi rame-rame menanggulangi stunting, sudah pada kenalan gak dengan penentuan status gizinya? Itu dari mana? Datanya, katanya kacau sih datanya, tapi harus tahu dulu dong dari mana datanya. Kenalan dulu. Untuk penentuan status gizi itu ada diatur di Permenkes Republik Indonesia, yaitu nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak untuk usia 0 sampai 60 bulan. Nah, di situ diatur berbagai kategori status gizi. Ada 4 kategori status gizi, yaitu berat badan menurut umur, panjang badan atau tinggi badan menurut umur, berat badan menurut panjang badan atau BB per TB
menurut sih ya kalau dibacanya, dan indeks massa tubuh menurut yang lagi hits and hari ini adalah gerakan mencegah stunting. Dan rame-rame sekarang tuh lagi bapak asuh, tapi bukan fokus. Ada yang bilang data stunting yang jadi bapak asuh itu tidak update karena katanya udah nggak stunting, terus anaknya nggak sesuai umur. Ya tuh tanya dulu. Zaman baheula beberapa tahun ke tukang lahnya karena jadi petugas gizi di puskesmas saya geus 16 tahun, jadi ngalaman tuh papageran baheula mah menentukan status gizi teh. Maka kali ini saya akan menjelaskan tentang KMS atau Kartu Menuju Sehat yang ada di buku KIA. Yang pink untuk perempuan, yang biru untuk anak laki-laki. Nih, di sini saya akan menyorotinya lebih ke cara pengisiannya. Kalau pengisian seperti ini, lihat tuh, kolom N atau T-nya tidak ada atau kosong, apa artinya? Ibu tidak bisa tahu apa itu artinya. Kalau seperti ini, berarti tidak bisa dibaca. Berarti nanti ibu balitanya kurang informasi kalau ke posyandu. Ya, palingan cuma ditimbang, cuma diukur gitu aja, balik we. Jadi mau apa? Harusnya itu setiap bulan diisi. Cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya, jika di posyandunya tidak diisi, misalnya kadernya sibuk atau apalah, ibu-ibu harus bisa mengisinya. Caranya, untuk kolom yang ke atas itu adalah berat badan. Untuk yang ke kanan, yang di bawah itu adalah kolom untuk usia. Nah, di kolom 0 bulan harus itu diisi berapa berat, bukan berat, maksudnya apa, tanggal lahirnya, tanggal berapa, tahun berapa. Di kolom 12 itu harus sama dengan kolom 0. Tulis di N per T-nya B atau baru. Checklist jika ASI eksklusif dan cakra atau tanda silang jika tidak ASI eksklusif, tuh di kolom eksklusif. Kenaikan berat badannya beda-beda. Untuk bulan pertama yaitu 800 gram. Untuk bulan kedua 900 gram. Bulan ketiga menjadi 800 lagi. Kalau tidak sesuai, kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan itu, berarti dia T atau turun. Tanyakan jika T. Kenapa T? Bisa sakit, bisa dari ASI kurang kalau yang masih bayi. Kalau di balita, kalau turunnya bisa kurang makan, bisa juga sakit. Nah, tapi kan anak saya naik. Anak saya itu tuh yang bulan 2 ke bulan 3 dia kan memang naik 6 ons. Iya, memang naik, tetapi secara umur kenaikan berat badan minimal dia tidak naik. Karena harusnya 800 gram, sedangkan dia naiknya cuma 600 gram, berarti T. Ada kemungkinan kalau di bayi ini tidak naik, kemungkinan ASI-nya kurang. Tapi jangan coba-coba didahulukan beli atau dikasih susu formula. Tapi cek posisi dan pelekatan pada saat menyusuinya. Udah kan dibahas yang posisi dan pelekatan menyusui? You've been told, but time is running out. No need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the cloud below. I ain't worried about it.
Cerita minggu kemarin, ceritanya kita tuh mau mengunjungi anak asuh. Data yang diberikan bahwa nih bapak apa yang harus diasuh anak stuntingnya sekian. Oke lah, meskipun di luar wilayah kerja kita sebagai puskesmas, sebagai kewajiban PNS ya ASN yang sudah ditugasi, kita datang ke sana, koordinasi dulu dengan lurah setempat. Sesampainya di sana, kita disodorin data. Katanya datanya tidak sesuai. Kok bisa? Kalau saya ya sebagai pengasuhnya, konfirmasi dulu ke puskesmas. Nih anak asuh saya ini, yang 2 ini, yang di kelurahan tersebut, masih stunting atau tidak? Stunted ya, bukan stunting. Karena kalau stunting itu, penentunya itu dokter, bukan kita. Bukan data. Kalau di data itu stunted karena status gizi. Ternyata setelah dikonfirmasi ke petugas gizi di sana, ini anak itu udah enggak stunted. Jadi buat apa diintervensi gitu. Karena apa? Datanya kan data bulan Agustus. Kita datang kemarin bulan Februari. Selama rentang 6 bulan itu terjadi perubahan. Kali ini baduta masih bisa berubah, beda sama anak yang sudah di atas 2 tahun, susah berubahnya, biasanya tetap aja di situ gitu. Nah, si bapak pemangku jabatan ini marah-marah ceritanya. Ya karena datanya tidak valid lah, itulah ini. Kalau menurut kita, saran kita sih, kalau mau data update, gampang, gak susah kok. Tinggal gerakan nih dari aparat pemerintahan, minimal dari kelurahan. Lebih asiknya lagi sih kalau digerakkan dari wali kota bahwa setiap bulan penimbangan harus 100%. Yang ditimbang 100% dapat reward. Yang di bawah 80% dapat punishment atau hukuman. Siapanya? Lurahnya, karena pemangku kebijakan setempat. Nah itu, kalau cuma marah-marah, menyalahkan orang lain, mencak-pencak, gak ada ujungnya. Mau apa? Mau divalidasi sama 1 orang? Nggak mungkin, semua harus turun karena ini data bersama. Nggak mungkin turun seorang mau ngukur habis-habisan, nggak bisa seperti itu. Tetap harus bersama-sama. Jadi saling ya, siapa yang mengentry data, siapa yang membawa data, siapa yang menggunakan data, jangan di 1 orang. Kalau salah jangan salahkan 1 orang, karena data itu entry data itu tidak gampang, mendapatkan data itu tidak gampang. Selain berbenturan dengan sinyal, kuota, SDM, tidak semudah itu. Cerita minggu kemarin, ceritanya kita tuh mau mengunjungi anak asuh. Data yang diberikan bahwa nih bapak apa yang harus diasuh anak stuntingnya sekian. Oke lah, meskipun di luar wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini adalah kerjasama dengan Dinas PUTR atau Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, khususnya Dharma Wanitanya.
Dinas PUTR sebagai salah satu OPD yang bergerak di bidang sensitif pada penanganan stunting. Di sini, Dinas PUTR berinisiatif untuk mensosialisasikan bagaimana itu stunting dan apa itu stunting bekerja sama dengan UPTD Puskesmas Kawalu. Kegiatan dimulai dengan pembukaan, sambutan, kemudian tausiah, dan doa. Dan yang terakhir adalah tentang sosialisasi stunting yang ada di kota Tasikmalaya. Sosialisasi tentang apa itu stunting, bagaimana pencegahannya. Loneliness has always been a friend of mine. I'm leaving my life in your hands. People say I'm crazy, that I am blind, risking it all in a glance. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never. Was it honestly the best? Cause I just wanna see the next. 부지런히 지나온 어제들 속에 참 아름답게. Yeah, the past was honestly the best, but my best is what comes next. I'm not playing now for sure. 그날을 향해 숨이 벅차게. You and the best moment is yet to come. Moment is yet to come. Yeah. 다들 언제부턴가 말하네 우리 최고라고. 원통할 수 없는 names 이제 무겁기만 해. 노래가 좋았다고 그저 달릴 뿐이라고. Promise that we'll keep on coming back for more. 너의 마음속 깊은 어딘가. Buali sabaraha? 3,1 3,1. Sasih ayeuna kamari 3,8 untuk kuasi tinggal witan. Kunaon di pasien formulana kusaha di piwarangna. Kapan itu nama sekali gini bu, bios kita gitu. Kak, Ayaan. teu ayaan pisan. Teu aya. Ayeuna garing. Garing ibu. Upami nganenana tiasa lingga posisina kumaha ketos. Kan ieu mah nangkaraknya rauseut nente tuh. Genyong. Ieu teh ke puskesmas untuk yang bisa ngentri atau apa saja yang berkaitan yang membutuhkan internet gitu ya, karena kadar itu setiap bulan diberikan 100.000 injek pulsa 50 GB ya, dan saya sudah instruksikan ya untuk membantu mengentri data yang berkaitan dengan tugas KPK yang tentunya mencatat atau melaporkan hal yang ditemukan di posyandu untuk dilaporkan ke FPPGBM. Yang tentunya ini karena kader bukan orang medis ya, tetap harus mendapat bimbingan dari teman-teman yang ada di puskesmas. Saya sudah instruksikan semuanya nih. Alhamdulillah KPK sudah bantu kata saya karena tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian yang berkaitan data, KB tidak mengeluarkan data kecuali data yang diambil dari dinas kesehatan. Tidak ada kewenangan KB menyampaikan data di luar data yang diberikan dari dinas kesehatan. Yang 1730 itu hasil milah-milah dinas kesehatan. Kami mengambil datanya dari dinas kesehatan. Kan abi mah ngeureuntan, nunung kena 10 dinas.
the world.